Kekuasaan 12 tahun Netanyahu jadi Perdana Menteri Israel akhirnya tamat. Kekuasaan 12 tahun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berakhir pada Minggu ketika parlemen memberikan suara untuk pemerintahan baru, mengantarkan pemerintahan yang berjanji akan menyembuhkan sebuah negara yang terpecah akibat kepergian pemimpin terlama negara tersebut. Netanyahu, 71 tahun politisi Israel paling dominan di generasinya, gagal membentuk pemerintahan setelah pemilu Israel 23 Maret yang keempat dalam 2 tahun. Kabinet baru yang akan dilantik setelah mosi tidak percaya Knesset atau parlemen diperkirakan menang akan dirancang bersama oleh pemimpin oposisi tengah Yair Lapid dan ultranasionalis Naftali Bennett. Bennett, jutawan teknologi mandiri, akan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun sebelum Lapid, mantan host TV kenamaan, mengambil alih. Mereka akan memimpin pemerintahan yang terdiri atas partai-partai dari semua spektrum politik, termasuk untuk yang pertama kalinya mewakili 21% minoritas Arab. Mereka sebagian besar berencana menghindari langkah-langkah sweeping pada isu-isu internasional seperti kebijakan terhadap Palestina selagi berfokus pada reformasi dalam negeri. Dengan sedikit atau tidak adanya prospek terhadap penyelesaian konflik dengan Israel, banyak rakyat Palestina tidak akan tergugah oleh perubahan pemerintahan tersebut. Mengatakan Bennett sepertinya akan mengejar agenda sayap kanan yang sama seperti Netanyahu. Selamat tinggal Bibi. Di panggung internasional dengan kefasihan berbahasa Inggris dan suara bariton yang menggelegar, Netanyahu yang telegenik menjadi wajah Israel. Menjabat sebagai Perdana Menteri untuk pertama kalinya pada 1990-an dan sejak 2009 sukses melanjutkan 4 kali masa jabatan. Ia menjadi sosok yang terpolarisasi baik di dalam maupun di luar negeri. Kerap dipanggil dengan sebutan Bibi, Netanyahu dicintai oleh para pendukung garis kerasnya dan dibenci oleh para kritikus sidang korupsinya yang sedang berlangsung. Tuduhan yang dibantah oleh Netanyahu hanya memperparah perbedaan. Para penentangnya telah lama mencela apa yang dianggap sebagai retorika pemecah Netanyahu, taktik politik licik dan penaklukan kepentingan negara untuk kelangsungan hidup politiknya sendiri. Sejumlah pihak menjulukinya Menteri Kejahatan dan menuding dirinya tidak becus menangani krisis COVID-19 dan ekonomi negaranya. Perayaan dari para penentangnya untuk menandai kisah akhir era Netanyahu dimulai sejak Sabtu malam di depan kediaman resminya di Yerusalem, tempat digelarnya aksi protes mingguan terhadap pemimpin sayap kanan selama setahun terakhir, di mana terdapat spanduk hitam yang bertuliskan "Selamat tinggal Bibi, selamat tinggal". Akan tetapi, sebagian besar dan basis pemilih loyal Netanyahu, kepergian Raja Bibi seperti yang disebutkan segelintir orang kemungkinan sulit untuk diterima. Pendukungnya geram atas apa yang mereka lihat saat negara ini mendepak seorang pemimpin yang berdedikasi untuk keamanan dan benteng melawan tekanan internasional untuk setiap langkah yang dapat mengarah ke negara Palestina. Bahkan saat ini ia mempromosikan kesepakatan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Namun tidak ada satupun dari langkah itu atau peran yang dilakonkan dalam mengamankan vaksin COVID-19 untuk kampanye vaksinasi negara tersebut. Cukup memberikan suara kepada partai Likud Netanyahu untuk mengamankan masa jabatan ke-6-nya. Bennett secara khusus menuai kemarahan dari dalam kubu sayap kanan lantaran melanggar janji kampanye dengan bergabung bersama Lapid. Ia membenarkan langkah itu dengan mengatakan pemilu yang lain yang kemungkinan akan digelar jika tidak ada pemerintahan yang dibentuk yang bakal menjadi bencana bagi Israel. Baik dirinya maupun Lapid mengaku mereka ingin menjembatani perpecahan politik dan menyatukan warga Israel di bawah pemerintahan yang akan bekerja keras untuk seluruh warganya. Kabinet mereka menghadapi tantangan diplomatik, keamanan, dan keuangan yang sangat berat.
Iran, gencatan senjata yang lemah dengan milisi Palestina di Gaza, penyelidikan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, partai koalisi campur aduk mereka hanya menguasai mayoritas tipis di parlemen 61 dari 120 kursi Knesset dan masih harus bersaing dengan Netanyahu yang yakin akan menjadi kepala oposisi yang agresif dan tidak ada yang mengesampingkan kembalinya Netanyahu. PM Israel Benyamin Netanyahu terancam lengser berkat kecerdikan politisi Partai Islam. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terancam dilengserkan dari jabatannya. Partainya, Likud, memang menang pemilu 2021, namun dia gagal membentuk koalisi pemerintahan. Mayoritas parlemen Israel kini dikuasai kelompok sayap kanan Yahudi, Knesset. Koalisi tersebut dipimpin oleh ex-Menhan Naftali Bennett. Peran politikus Muslim Israel, Mansyur Abbas, tidak bisa dilepaskan dari penguasaan parlemen itu. Abbas memutuskan membawa partainya yang berlandaskan Islam, United Arab List, untuk bergabung dengan Bennett yang berhaluan kanan. United Arab List adalah sebuah partai politik yang mewakili 21% minoritas Arab Israel. Abbas butuh waktu lama sebelum memutuskan bergabung dengan Bennett. Bennett dikenal sebagai tokoh anti-Palestina dan Arab dan pemimpin pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina. Bennett bahkan berniat mencaplok seluruh wilayah di tepi barat. Abbas akhirnya bersedia bergabung dengan koalisi Bennett agar warga Arab Israel tidak lagi mengalami diskriminasi di Israel. Dia juga ingin memperbaiki kehidupan Muslim Arab. Kami memutuskan bergabung bersama pemerintah agar ada keseimbangan kekuatan politik di negara itu, kata Abbas dikutip dari Reuters. Dalam perjanjian, Bennett setuju memberi dana 233 triliun rupiah kepada Abbas untuk membangun infrastruktur dan mengatasi kriminalitas di kota berpendudukan etnis Arab. Perjanjian juga meliputi penghentian pembangunan rumah tanpa izin di daerah Arab dan mendukung kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kami dapat mempengaruhi mereka untuk mencapai hal-hal luar biasa bagi kehidupan masyarakat Arab, kata Abbas. Namun Netanyahu diperkirakan akan melakukan segala manuver untuk melanggengkan kekuasaannya selama 12 tahun, termasuk membenturkan parpol yang tidak senang berkoalisi dengan Partai Islam. Pendukungnya geram atas apa yang mereka lihat saat negara ini mendepak seorang pemimpin yang berdedikasi untuk keamanan dan benteng melawan tekanan internasional.